Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Halik, NIM 19961411020, Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pasar tenaga kerja, yang dimana terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dasar-dasar penentuan upah. Yang kedua, peran serikat pekerja. Dan yang ketiga, diskriminasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dasar-dasar penentuan upah. Dalam dasar penentuan upah diturunkan lagi dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tingkat upah umum. Dalam tingkat upah umum terbagi lagi menjadi 2, yaitu upah real dan upah nominal. Upah real adalah kekuatan daya beli dari 1 jam kerja. Contohnya, ketika kita bekerja di suatu tempat dan mendapat upah, dari upah itu kita bisa membelikan kebutuhan yang kita perlukan. Artinya, ketika upah real meningkat, maka kemungkinan daya beli juga meningkat. Yang kedua adalah upah nominal. Upah ini dalam bentuk misalnya dalam rupiahnya. Artinya, upah nominal merupakan upah yang hanya sekedar angka-angka saja. Yang kedua adalah permintaan terhadap tenaga kerja. Pada permintaan terhadap tenaga kerja, ada yang disebut dengan produk marginal. Dalam produk marginal, kita juga sering mendengar kata produktivitas marginal. Produktivitas marginal adalah bagaimana seseorang bisa berkontribusi terhadap usaha yang menimbulkan keuntungan. Semakin tinggi produk marginal seseorang, maka tingkat tenaga kerja semakin turun. Artinya, produk marginal tinggi karena para pekerja mempunyai barang modal dan juga mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Yang ketiga pada dasar-dasar penentuan upah adalah penawaran terhadap tenaga kerja. Dalam penawaran terhadap kerja ada 2 yang dapat kita lihat, yaitu penentu penawaran dan perbedaan upah. Yang pertama yaitu penentu penawaran. Penentu penawaran dapat dilihat dari sisi yang pertama jam kerja, yang kedua partisipasi angkatan kerja, yang ketiga imigrasi, dan yang keempat yaitu temuan empiris. Kemudian perbedaan upah. Perbedaan upah yang dimaksud adalah setiap orang memiliki upah yang berbeda-beda. Contohnya dokter dan pramusaji. Dokter memiliki tingkat upah yang tinggi karena ia menempuh pendidikan yang tinggi, sedangkan pramusaji cukup hanya dengan lulusan SMA saja. Poin yang kedua adalah peran serikat pekerja. Pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah. Sejarahnya yaitu mulai terbentuk di Amerika pada tahun 1881 yang dipopulerkan oleh Samuel Gompers. Samuel Gompers mengatakan bahwa serikat pekerja tidak untuk melawan kapitalisme, tetapi untuk berkolaborasi dengan kapitalisme dengan target upah yang tinggi, jam kerja sedikit, dan kondisi kerja yang lebih baik. Yang kedua adalah cara serikat buruh menaikkan upah. Cara serikat buruh menaikkan upah adalah dengan membuat kelompok serikat buruh, yang dimana orang-orang yang tergabung dalam serikat buruh adalah orang-orang yang diprioritaskan. Maksudnya orang-orang yang tergabung dalam serikat buruh, mereka yang akan dinaikkan upahnya, mereka yang akan diprioritaskan untuk menaikkan upahnya, lain dengan mereka yang tidak tergabung dalam kelompok serikat buruh. Yang ketiga adalah pengaruh serikat pekerja terhadap upah dan lapangan kerja. Ini bagi anggota serikat pekerja akan mengalami kenaikan upah sekitar 10-15%, berbeda dengan orang yang tidak tergabung dalam serikat pekerja. Kemudian pengaruh serikat pekerja terhadap lapangan kerja yaitu upah akan naik, tetapi pengangguran juga akan meningkat. Artinya, apa yang diperjuangkan selama ini itu sifatnya hanya sesaat. Poin yang ketiga yang akan saya bahas adalah diskriminasi. Contohnya, di Amerika dulu, orang-orang yang dari Afrika dikenal dengan kelas sekian karena mereka lebih mengutamakan orang-orang yang dari Amerika itu sendiri. Contohnya, pekerjaan orang Amerika dan orang Afrika itu sama, tetapi gaji yang berkulit putih lebih besar dari gaji yang berkulit hitam. Artinya, diskriminasi ras adalah bagian dari penentu pasar tenaga kerja. Jadi, kesimpulannya adalah
pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Yang pertama, penentu upah, yang kedua, peran serikat pekerja, dan yang ketiga, diskriminasi. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.